Sistem Super Devouring. Bab 971, Pembunuhan yang tidak disengaja. Apa yang Lianger lakukan di sini? Yang Zhen mengerutkan kening. Guru, lupakan saja. Adik muda Ye baru saja memukuliku. Anda juga mengatakan hari itu bahwa kegagalan saya adalah karena saya tidak sehebat yang lain. Mengapa Anda dengan hati-hati merancang untuk menjebak adik muda Ye? Kata-kata Guo Liang mengejutkan semua orang yang hadir. Sekarang, bahkan muridnya sendiri telah menunjukkan bahwa dia menjebak Ye Xuan. Apalagi yang bisa Yang Zhen katakan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang Zhen tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa Guo Liang tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Tidakkah dia tahu bahwa konsekuensi dari mengatakan ini sangat serius? Guru, jangan keras kepala lagi. Bukan masalah sepele untuk menyakiti murid sebagai sesepuh. Berbaliklah dari jalan yang salah. Kata-kata Guo Liang jatuh ke telinga semua orang. Banyak orang sudah mempercayainya. Bagaimanapun, seorang murid tidak akan cukup bodoh untuk menjebak seorang sesepuh. Yang Zhen telah menyaksikan Ye Xuan memukuli Guo Liang dengan keras sebelumnya. Dia tidak bisa melupakannya, jadi dia ingin menyingkirkan Ye Xuan. Ini adalah motifnya. Penatua Yang, ini. Penatua berpakaian hitam itu menatap Yang Zhen. Awalnya, mereka berencana untuk menghukum Ye Xuan dan kemudian menggunakan nyawanya untuk membayarnya. Namun, sekarang, kesalahan itu justru dilimpahkan kepada Yang Zhen. Yang Zhen tidak kunjung pulih. Dia menatap Guo Liang, yang merupakan putranya sendiri, dan dia benar-benar melakukan sesuatu yang dilakukannya. Hal ini membuatnya bingung. Pesona, pasti seperti ini, Guo Liang dan yang lainnya terpesona oleh Luo Luo. Pada saat ini, Yang Zhen tiba-tiba teringat sesuatu. Luo Luo adalah pawang rubah, terlahir dengan kemampuan untuk memikat, jadi dia menduga bahwa Guo Liang, Lian Cheng, dan yang lainnya semuanya terpesona oleh Luo Luo. Namun, Luo Luo baru saja menembus tingkat kesulitan fisik kedua, bagaimana dia bisa memikat Guo Liang, yang berada di tingkat kesulitan fisik ketujuh. Selain itu, jika Guo Liang terpesona, dia akan menemukannya secara langsung dengan wilayah kekuasaannya. Karena itu bukan Luo Luo, maka itu pasti Ye Xuan. Dasar bajingan, kamu berani mengendalikan muridku, kamu mencari kematian. Yang Zhen tiba-tiba melompat dan meninju Ye Xuan. Pukulan ini begitu kuat hingga cukup untuk membunuh seorang pria kuat dengan tubuh fisik tingkat 9. Tuan, jangan. Guo Liang tiba-tiba melangkah di depan Ye Xuan. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, Guo Liang terkena pukulan itu, dan jantungnya langsung hancur. Ye Xuan juga terkena tubuh Guo Liang dan terlempar keluar dari aula penegakan hukum. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba, tetapi semua orang di sekitar tahu bahwa Guo Liang yang menangkisnya sendiri, bukan Ye Xuan yang meraih Guo Liang untuk digunakan sebagai perisai. Guo Liang dan Ye Xuan jatuh ke tanah setelah terlempar keluar. Yang pertama sudah mati, dan yang terakhir memuntahkan seteguk darah dan dengan cepat bangkit dari tanah. Tetua Yang, kamu sangat kejam sampai-sampai kamu benar-benar membunuhku. Ye Xuan berteriak di depan begitu banyak orang. Yang Zhen tidak menyangka Guo Liang tiba-tiba menghalangi serangan untuk Ye Xuan. Sekarang, dia benar-benar membunuh putranya sendiri dengan tangannya sendiri, dan segera bergegas menuju Ye Xuan. Aku akan membunuhmu. Yang Zhen sudah marah. Tidak bagus. Tetua setengah baya dan tetua berpakaian hitam saling memandang dan bergegas maju untuk menghentikannya. Situasi ini harus dikendalikan. Jika Yang Zhen membunuh Ye Xuan, maka wajah Sekte Batu Darah akan sangat hilang. Siapa yang akan bergabung dengan Sekte Batu Darah saat itu? Murid adalah masa depan Sekte Batu Darah. Jika masalah ini menyebar, jumlah murid Sekte Batu Darah akan berkurang di masa depan, dan itu hanya akan menurun dari hari ke hari. Untungnya, tetua setengah baya dan tetua berpakaian hitam masih memiliki otak dan segera menahan Yang Zhen. Kalian berdua, keluar dari sini. Teriak Yang Zhen. Tetua Yang, kalian tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi. Teriak tetua setengah baya. Ketika tiga orang kuat dengan ki sejati yang kuat bertarung, para murid penegak hukum di aula penegak hukum segera mundur, tetapi sayangnya, Yang Zhen telah kehilangan akal sehatnya saat ini, dan serangannya tanpa ampun. Dia bahkan memengaruhi beberapa murid penegak hukum dan menghancurkan hidup mereka. Mereka yang melakukan kejahatan akan mati. Ye Xuan mendengus dingin dan segera berbalik dan pergi. Para murid di sekitar sudah bersembunyi jauh. Mereka bisa mengerti pelarian Ye Xuan. Bagaimanapun, Ye Xuan telah menjadi orang yang ingin dibunuh Yang Zhen.
Jika dia tidak lari, bukankah dia akan mati jika kedua tetua penegak hukum gagal menghentikan Yang Zhen? Awalnya, Ye Xuan akan menunggu orang-orang dari Feng Shui Villa datang, tetapi sekarang sepertinya dia harus membawa Luo Luo pergi. Luo Luo, ayo pergi. Ye Xuan buru-buru mengirim pesan kepada Luo Luo. Pada saat itu, Ye Xuan bergegas menuju kediaman Luo Luo. Selama dia menjemput Luo Luo, dia akan langsung menerobos kehampaan dan meninggalkan sekte batu darah. Tuan, bagaimana? Kata Luo Luo sambil mendekati Ye Xuan. Yang Zhen membunuh Guo Liang dan sekarang dalam keadaan mengamuk. Dia ingin membunuhku. Ye Xuan menjelaskan, dan kemudian dia melihat Luo Luo, dan dengan cepat menyembunyikan Luo Luo di asteris ruang objek. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas ke arahnya dengan cepat. Apa? Kedua tetua penegak hukum itu tidak menghentikannya. Ye Xuan berbalik kaget dan mendapati bahwa itu adalah Yang Zhen. Dia terkejut. Dia telah mendengar sedikit tentang kekuatan Yang Zhen. Yang Zhen hanya berada di level pertama kesulitan Qi, level terendah di antara kesulitan Qi, tetapi untuk beberapa alasan, para tetua lainnya lebih takut padanya, bahkan para tetua di level kedua kesulitan Qi. Tepat saat dia hendak menerobos kehampaan, sebuah suara prompt tiba-tiba terdengar, ding, tuan rumah memicu tugas acak, bunuh Yang Zhen, dan berikan hadiah kesempatan kemajuan untuk rute kemajuan garis keturunan Dewa Binatang. Tugas acak benar-benar muncul saat ini, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah diharapkan Ye Xuan. Dia hanya berada di level ke-6 kesulitan fisik sekarang. Jika dia ingin membunuh Yang Zhen, itu mungkin tidak semudah itu. Namun, selama dia membunuh Yang Zhen, dia sekali lagi dapat meningkatkan kemajuan ketangkasan di bawah garis keturunan Dewa Binatang. Manusia melakukannya, Tuhan melihatnya. Karena kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ye Xuan meraung dalam hatinya. Kali ini dia membunuh. Meskipun Yang Zhen adalah guru Luo Luo, lalu kenapa? Frost Slash. Eye of Annihilation. Ye Xuan mundur dan melancarkan serangan pada saat yang sama. Jika dia ingin mengalahkan Yang Zhen, dia harus menemukan tempat terbuka. Arena seni bela diri adalah tempat yang sempurna. Dasar bajingan, mati saja. Yang Zhen dibutakan oleh kebencian. Jika bukan karena Ye Xuan, bagaimana dia bisa membunuh putranya sendiri dengan tangannya sendiri? Bang, bang. Dua suara teredam terdengar, dan dua serangan Ye Xuan dengan mudah dikalahkan oleh Yang Zhen. Meskipun dia hanya berada pada tingkat kesulitan Qi pertama, dia 5 tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan. Serangannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan Ye Xuan sekarang. Swiss, Swiss. Dua sinar pedang menyapu, dan Ye Xuan buru-buru menghindarinya. Benar saja, ada celah besar, bahkan kekuatan pedang tidak bisa menutupinya. Untungnya, dia tidak memahami kekuatan pedang, kalau tidak aku akan mendapat masalah. Hati Ye Xuan bergetar, dan dia berkata diam-diam. Bab 972, Pertarungan dengan Yang Zhen. Kekuatan pedang adalah sesuatu yang bergantung pada bakat, dan tentu saja, sebagian besar bergantung pada keberuntungan. Yang Zhen telah menembus ke tingkat Qi sejati, dan dia bahkan belum memahami kekuatan pedang tingkat mikro, jadi kekuatannya tidak terlalu kuat. Sekarang Ye Xuan mengerti bahwa kedua tetua penegak hukum itu sengaja membiarkan Yang Zhen pergi dan mengejarnya. Yang Zhen, siapa dia? Saat ini, Ye Xuan telah melangkah ke tempat latihan seni bela diri. Untuk menyelesaikan tugas acak ini, dia harus menunjukkan kartu trufnya kali ini. Doppelganger, Megatron. Ketika dia melesat ke arena terbesar di tempat latihan seni bela diri, dia terbelah menjadi dua, dan Megatron tiba-tiba melesat. Sayangnya, kultivasi Luo Luo saat ini terlalu jauh tertinggal, jadi dia tidak bisa membantu. Wanita tua ini sebenarnya ingin membunuh Tuan Muda. Dia benar-benar bukan hal yang baik. Tuan Muda, jangan menunjukkan belas kasihan nanti. Suara Luo Luo terdengar di benak Ye Xuan. Ye Xuan tersenyum pahit di dalam hatinya. Bahkan jika Luo Luo tidak mengatakannya, dia tidak akan ragu. Dasar bajingan, Lianger mati karenamu. Sekarang, aku akan membalaskan dendam Lianger. Yang Zhen berteriak marah dan menyerang lagi. Seorang pria kuat dengan Qi sejati tingkat rendah dapat mengalahkan 10 orang dengan tubuh fisik 9 lapis tingkat rendah, tetapi Ye Xuan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, jadi dia menyerang secara langsung. Frost Slash. Eye of Illusion Forbidden. Burning Eye. Eye of Nirvana. Tubuh asli dan klon Ye Xuan juga memiliki banyak kartu truf. Tidak hanya itu,
dia juga menggunakan kartu truf yang sudah lama tidak dia gunakan. Dalam sekejap, mayat-mayat di ruang melahap tiba-tiba menghilang, dan kekuatannya langsung melonjak hingga 60%. Beast King Rage. Mayat yang dikonsumsi oleh Beast King Rage akan meningkat seiring dengan jumlah kali penggunaannya dan wilayahnya. Saat ini, Ye Xuan adalah tubuh fisik lapis ke-6, jadi dia memakan banyak mayat. Beberapa mayat ini diburu olehnya sendiri, dan sebagian besar berasal dari cincin Qiankun milik 5 orang di Villa Gunung Liehuo. Selain itu, garis keturunan Dewa Binatang itu sendiri memiliki 4 peningkatan kekuatan, jadi fisik Ye Xuan saat ini sebanding dengan tubuh fisik lapis ke-7. Meskipun hanya dapat menutupi sedikit celah, Ye Xuan hanya memiliki satu jurus pembunuh yang sebenarnya. Mati. Yang Zhen, yang terkena berbagai serangan mental Ye Xuan, berteriak, dan menahan rasa sakit yang parah dan menebas Ye Xuan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, pedang Zentian telah terbelah menjadi ratusan bayangan pedang. 10.000 pedang kembali ke klan. Kemunculan ratusan pedang Zentian juga membuat hati Yang Zhen bergetar. Mata terlarang ilusi Ye Xuan tadi tidak berguna baginya, tetapi ketika dia melihat ratusan pedang Zentian ini, reaksi pertamanya juga merupakan ilusi. Tetapi kemudian, dia tahu bahwa ini bukanlah ilusi, tetapi serangan nyata. Ratusan pedang Zentian semuanya mengandung kekuatan pedang. Tidak seorang pun di level fisik dapat menahannya, tetapi Yang Zhen telah menembus level Ki sejati, dan Ki sejatinya memiliki lompatan kualitatif. Dia mengandalkan keterampilan tubuhnya untuk secara paksa menjauhkan diri dari ratusan pedang Zentian. 10.000 pedang kembali ke klan adalah jurus pamungkas Ye Xuan, yang hanya dapat digunakan sekali sehari, dan waktu pendinginan diperbarui setelah pukul 12 malam. Terakhir kali, dia menggunakan 10.000 pedang untuk menghadapi Guo Chao, dan kali ini, digunakan untuk menghadapi Yang Zhen. Bajingan ini, dia benar-benar memahami kekuatan pedang, dan juga dapat menggunakan ilusi, serangan mental, dan boneka. Siapa dia? Yang Zhen tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Meskipun dia terkejut, dia tidak punya waktu untuk berpikir saat ini. Jurus 10.000 pedang kembali ke asal ini memberinya masalah besar. Dia harus melewati kelompok pedang Zentian ini dan membunuh Ye Xuan. Namun, ini tidak semudah itu. Tebasan es. Mata pemusnahan. Melihat bahwa Eye of Illusion dan Eye of Burning tidak banyak berpengaruh pada Yang Zhen, Ye Xuan memilih untuk segera menyerah. Pada akhirnya, serangan fisik lebih efektif. Tubuh asli dan klon Ye Xuan terus menyerang, dan Megatron mengendalikan saudara-saudaranya sendiri, menyebabkan Yang Zhen banyak kesulitan. Yang Zhen telah berada di tempat latihan seni bela diri selama 4 atau 5 detik, tetapi dalam 4 atau 5 detik ini, dia tidak bisa mendekati Ye Xuan, tetapi dikejar dan dipukuli oleh Ye Xuan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Yang Zhen berhenti menyerang dan fokus menghindar. Namun, sungguh memalukan bahwa dia, orang yang kuat dengan Ki sejati yang kuat, tidak dapat melakukan apapun pada Ye Xuan. Rencananya saat ini adalah untuk menunda. Namun, Ye Xuan ingin membunuhnya dengan cepat. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika kita menunda lebih lama lagi, para Master Sekte Batu Darah akan tiba. Kita harus bertarung dengan cepat dan tegas. Mata Ye Xuan berkedip, dan dia memberi perintah kepada Wei Zhen Tianxia dalam benaknya. 10.000 pedang kembali ke Sekte, formasi pedang spiritual. Saat berikutnya, kelompok pedang yang terbang di langit tiba-tiba membesar, dan pedang Zentian berubah menjadi pedang raksasa Zentian, lalu jatuh ke arah Yang Zhen. Boom, boom, boom. Pedang raksasa Zentian jatuh satu per satu. Apa? Yang Zhen terkejut dan menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi karena ada terlalu banyak pedang raksasa Zentian, dia langsung terjebak dalam kelompok pedang raksasa Zentian. Boom, boom, boom. Pedang raksasa jatuh dari semua sudut, beberapa lurus seperti puncak, beberapa diagonal. Dalam waktu kurang dari sedetik, Yang Zhen terjebak. Dia dikelilingi oleh pedang raksasa, dan sudut-sudutnya rumit. Lubang terbesar hanya seukuran wastafel. Dia terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Namun, Ye Xuan dapat menyerang Yang Zhen melalui lubang-lubang ini. Mata Nirwana. Mata dekomposisi. Tubuh asli dan klon Ye Xuan menyerang dari kiri dan kanan. Dari tadi sampai sekarang, dia belum menggunakan mata pembusukan, dan sekarang mata Nirvana digunakan sebagai penutup mata pembusukan, Yang Zhen pasti akan terkena. Bang! Mata Nirvana mengenai pedang raksasa itu,
dan gelombang udara yang kuat mengguncang rambut panjang Yang Zhen di dalamnya dan berkibar liar, seperti wanita gila. Yang Zhen mengangkat tangannya dan menangkisnya dengan pedang panjang di tangannya, tetapi saat berikutnya, sinar pembusukan menyapu masuk. Zizi. Zizi. Harta karun spiritual tertinggi Yang Zhen dan punggungnya terkena pada saat yang sama. Di bawah matanya, harta karun spiritual tertinggi benar-benar mulai berubah menjadi bubuk dan tertiup angin, begitu pula punggungnya. Rasa sakit yang hebat membakarnya begitu hebat hingga dia menjerit kesakitan. Dia adalah ahli ki sejati, tetapi dia benar-benar dikacaukan oleh Ye Xuan. Kekuatan yang terakhir sudah cukup baginya untuk dianggap serius. Namun, saat ini, dia diblokir oleh formasi pedang spiritual dan bahkan tidak bisa mengebor ke dalam tanah. Dia benar-benar terperangkap dalam formasi pedang spiritual, seperti burung dalam sangkar. Aku akan membunuhmu, bukan? Mata Ye Xuan berkedip, dan dia terus mengubah sudut, menusuk lubang dengan harta karun roh tertinggi di tangannya. Selama dia menemukan kesempatan, dia akan langsung menggunakan mata pembusukan. Selama dia menembaknya ke kepala, Yang Zhen akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Durasi 10.000 pedang kembali ke asal lebih dari 10 detik, dan hanya beberapa detik telah berlalu. Dalam waktu yang tersisa, Ye Xuan pasti bisa membunuhnya. Dasar bajingan, kamu berani membunuhku. Yang Zhen, yang terjebak dalam formasi pedang roh, berteriak. Bab 973, Master Sekte Batu Darah. Kau masih saja bicara omong kosong saat ini. Jika aku membunuhmu, aku bisa meningkatkan kelincahanku ke level 9 dan meningkatkan kecepatan gerakanku sebesar 10%. Ye Xuan mendengus dalam hatinya. Ada 8 lubang di formasi pedang roh. Dia dan klonnya terus berkeliaran, membuat Yang Zhen di dalam menderita. Bahunya, betis, dan lengannya semuanya terkena sinar pengurai. Hanya dalam beberapa detik, tubuh Yang Zhen berdarah. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk melindungi bagian vitalnya, dia pasti sudah lama meninggal. Karena perbedaan alam yang sangat besar, efek sinar pengurai tidak terlalu ideal. Harta karun roh tertinggi kebetulan terurai menjadi hanya tubuh pedang. Namun, Ye Xuan memperkirakan bahwa dalam 3 detik lagi, ketika durasi 10.000 pedang kembali ke sekte berakhir, dia akan dapat membunuh Yang Zhen. Namun, pada saat ini, anak jahat, berhenti. Raungan tiba-tiba di langit terdengar di telinga Ye Xuan. Klonnya melirik dan menemukan sosok yang dengan cepat berlari ke arahnya. Ini adalah pria parubaya, tetapi pakaian di tubuhnya bukanlah pakaian para tetua sekte dalam dari sekte Batu Darah. Master Sekte. Ye Xuan terkejut. Aura Master Sekte Batu Darah begitu kuat sehingga membuat napasnya sedikit tertekan. Kekuatannya mungkin lebih dari 10 kali lipat dari Yang Zhen. Tak terkalahkan. Ini adalah reaksi pertama Ye Xuan. Meskipun dia sedikit tidak mau, Ye Xuan tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama, dia pasti akan dibunuh di tempat oleh Master Sekte Batu Darah. Pergi. Mata Ye Xuan bersinar, dan dia segera menerobos pintu kehampaan. Tetapi pada saat ini, Master Sekte Batu Darah di kejauhan tiba-tiba mencubitnya di udara. Jika kamu ingin pergi, tetaplah di sini. Teriak Sekte Batu Darah. Tubuh Ye Xuan bergetar. Dia merasa bahwa tubuh aslinya dan klonnya tidak dapat bergerak. Metode macam apa ini? Dia buru-buru menggunakan mata wawasan untuk menyapu dan menemukan bahwa ada telapak energi yang memegangnya erat-erat di tubuhnya. Ding, Dragon Catcher Hand berhasil disalin. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Perintah sistem. Dragon Catching Hand, seni bela diri khas pemimpin Blood Rock Sect, dapat mengendalikan orang dari jarak jauh, sangat mendominasi. Namun, Ye Xuan tidak punya waktu untuk mempelajari hal ini saat ini. Meskipun dia menggunakan Beast King's Fury, peningkatan kekuatan sebesar 60% tidak memungkinkannya untuk melepaskan diri dari belenggu tangan raksasa ini. Selesai. Ye Xuan mengangkat alisnya, wajahnya muram, dan buru-buru meminta Megatron untuk datang membantu. Sedetik lagi, pemimpin Blood Rock Sect akan membunuhnya, dan dia pasti akan mati saat itu. Anak jahat, berani menyakiti orang-orang di Blood Rock Sect-ku, kamu mencari kematian. Pemimpin Blood Rock Sect memang tiba, dan Ye Xuan masih tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Dragon Catching Hand. Tampaknya kali ini, dia akan menjadi tragis. Megatron dipanggil oleh Ye Xuan dan bersiap untuk melepaskan ikatan di tubuhnya, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan diri, jadi Yang Zhen juga terbebas. Aku akan membunuhmu. Yang Zhen berteriak keras dan menyerang Ye Xuan,
yang saat ini tidak berdaya. Berhenti. Mata pemimpin Sekte Batu Darah bersinar, dan dia dengan cepat memblokir serangan itu. Apa yang kamu lakukan? Dia membunuh putramu. Yang Zhen berteriak tanpa sadar. Kalimat ini juga membuat Ye Xuan, yang hadir, gemetar. Guo Liang, adalah putra pemimpin Sekte Batu Darah. Sekarang, Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa Yang Zhen bisa merajalela di Sekte Batu Darah. Ternyata dia adalah putra pemimpin Sekte Batu Darah. Tidak heran semua tetua takut padanya. Bukan dia yang membunuh Guo Liang, tapi kamu. Pemimpin Sekte Batu Darah menatap Ye Xuan dengan wajah muram. Awalnya, dia ingin membunuh Ye Xuan di tempat, tetapi setelah melihat keadaan Yang Zhen yang menyedihkan, dia tiba-tiba berubah pikiran. Dia tahu metode untuk mengendalikan orang. Selama Ye Xuan dikendalikan, Sekte Batu Darah akan berkembang pesat di bawah tangan Ye Xuan di masa depan. Anda tahu, Ye Xuan hanya tubuh fisik tingkat ke-6, tetapi dia memaksa Yang Zhen, yang merupakan ki sejati tingkat pertama, ke jalan buntu. Siapa di seluruh Sekte Batu Darah yang bisa melakukan ini? Saya tidak peduli, saya akan membunuhnya. Yang Zhen tidak peduli tentang itu, mengangkat tangannya dan menyerang lagi, tetapi masih diblokir oleh pemimpin Sekte Batu Darah. Guo Hua, itu semua karena dia sehingga Lianger mati. Yang Zhen berkata dengan mata merah, tubuhnya berlumuran darah, dan ada banyak luka di tubuhnya, seperti mayat berjalan. Saya sudah tahu masalahnya, jika bukan karena Anda, bagaimana Guo Liang bisa mati? Pemimpin Sekte Batu Darah melotot. Memang, jika Yang Zhen tidak ingin menyakiti Ye Xuan karena masalah wajah, Guo Liang tidak akan digunakan sebagai tameng oleh Ye Xuan. Oleh karena itu, kematian Guo Liang disebabkan oleh Yang Zhen, dan dia dibunuh oleh Yang Zhen sendiri. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Ye Xuan merasa bahwa plotnya agak berdarah. Marga mendiang suami Yang Zhen adalah Guo, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Batu Darah juga memiliki marga Guo, jadi Guo Liang secara sah dapat mengambil marga pemimpin Sekte Batu Darah, tetapi dia tidak memiliki identitas itu. Namun, tidak ada seorang pun di Sekte Batu Darah yang mengetahui tentang masalah ini. Mereka semua mengerti bahwa Guo Liang adalah putra Yang Zhen dan pemimpin Sekte Batu Darah, jadi mereka membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Ye Xuan sedang berpikir tentang bagaimana cara melepaskan diri dari tangan penangkap naga. Sayangnya, kekuatannya terlalu lemah dan dia tidak berdaya. Kali ini dia benar-benar dalam kesulitan. Kedua klon itu mungkin dalam bahaya hidup mereka, tetapi dia masih memiliki kartu truf di tangannya. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan membawa Luo-Luo untuk menerobos udara secara langsung. Dengan cara ini, aku tidak akan berada dalam bahaya. Sekarang, kita hanya bisa melihat apakah nama Feng Shui Mountain Villa berguna, tetapi pemimpin Sekte Sueyan mungkin mengabaikannya. Bagaimanapun, kata-kata kosong tidak cukup. Ye Xuan tidak berdaya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena terlalu serakah. Mengetahui bahwa Master Key Difficult itu kuat, dia masih ingin bertarung melawan pihak lain, dan butuh waktu lama. Sekarang, pemimpin Sekte Sueyan telah secara pribadi mengirimnya, dan dia tidak dapat melarikan diri. Dia tidak hanya gagal untuk maju, tetapi dia juga kehilangan 2 nyawa. Kamu obati lukamu terlebih dahulu, dan tunggu sampai aku mengendalikannya, dan kemudian kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Pemimpin Sekte Sueyan berkata kepada Yang Zhen. Yang Zhen juga mengerti metodenya, jadi dia hanya bisa mengerutkan kening dan kemudian mulai mengobati lukanya. Kemudian, Ye Xuan merasakan sakit yang tajam. Itu adalah serangan spiritual yang digunakan oleh Master Sekte Batu Darah padanya. Oh tidak, dia ingin mengendalikanku. Wajah Ye Xuan berubah drastis. Dia tidak takut dengan seni bela diri tipe kontrol, tetapi dia takut bahwa Master Sekte Batu Darah akan membunuhnya setelah mengetahui bahwa dia tidak dapat dikendalikan. Bagaimana mungkin? Mantra pencuri jiwaku tidak berpengaruh. Master Sekte Batu Darah tidak dapat mempercayainya. Ye Xuan memiliki Eye of Insight, jadi dia bisa menuliskan Soul Stealing Spell, tetapi dia memiliki Eye of Control, jadi dia tidak membutuhkan seni bela diri semacam ini. Terlebih lagi, dia sekarang terkekang. Ini adalah masalah hidup dan mati, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal lain. Sayangnya, Ye Xuan memeras otaknya dan tidak dapat menemukan solusi apapun, jadi dia hanya bisa menunjukkan kartu trufnya. Master, mungkin Anda tidak tahu bahwa saya adalah teman baik Master Feng Shui dari Feng Shui Villa.
Ye Xuan akhirnya berbicara. Ketika kata-kata ini keluar, Master dari Blood Rock Sect, Yang Zhen, dan para tetua serta murid yang baru saja tiba semuanya terkejut. Ye Xuan, teman baik Master Feng Shui. Bab 974 Kedatangan. Hah, kau pikir kau bisa mengenal Master Feng Shui? Pemimpin Sekte Batu Darah jelas tidak mempercayainya. Hehe. Ye Xuan menyeringai dan berkata, Tetua Yang, kau mengirim Guo Chou untuk memburuku, kan? Mendengar pertanyaan ini, hati Yang Zhen bergetar. Awalnya dia mengira Guo Chou tidak menemukan Ye Xuan. Tetapi jika dia tidak bertemu dengannya, bagaimana Ye Xuan bisa tahu tentang Guo Chou? Pada saat itu, Master Feng Shui jatuh ke dalam perangkap para master dari Villa Gunung Liehuo, dan diracuni. Alamnya jatuh ke tingkat ke-9 tubuh fisik. Aku kebetulan sedang melakukan tugas penilaian di Gunung Salju Wancong, jadi aku menyelamatkan nyawa Master Feng Shui. Untuk membalas kebaikan penyelamat hidupku, Master Feng Shui mengundangku untuk mengunjungi Villa Gunung Feng Shui. Kemudian, dalam perjalanan, aku bertemu Guo Chou. Ye Xuan mulai bercerita. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti, menoleh dan menatap Yang Zhen, dan berkata, Guo Chou tidak mengenal Master Feng Shui, dan ingin membunuh kita berdua, tetapi aku mencincangnya menjadi pasta daging. Apa katamu? Yang Zhen mendengar ini dan segera melompat, tetapi dihentikan oleh tetua setengah baya itu pada saat berikutnya. Guo Liang terbunuh oleh tangannya sendiri. Dan Guo Chou, yang dia kirim untuk memburu Ye Xuan, dicincang menjadi pasta daging oleh Ye Xuan. Sekarang kedua putranya telah mati, bagaimana mungkin dia tidak membalas ini? Minggir. Yang Zhen melarikan diri lagi, tetapi dia terluka parah dan tidak dapat mengalahkan tetua setengah baya itu, dan langsung ditahan. Ketika pemimpin Sekte Batu Darah mendengar ini, alisnya berkerut menjadi bentuk sungai. Dia juga cukup sedih karena Guo Liang meninggal, bagaimanapun juga, Guo Liang adalah darah dagingnya sendiri, tetapi demi Sekte Batu Darah, dia harus meninggalkan Ye Xuan. Adapun Guo Chou, itu tidak masalah, Guo Chou hanyalah anak dari Yang Zhen dan suaminya. Jika apa yang dikatakan Ye Xuan benar, maka Ye Xuan adalah penyelamat Tuan Feng Shui, dan pemimpin Sekte Batu Darah benar-benar tidak berani menyentuh Ye Xuan. Tetapi jika apa yang dikatakan Ye Xuan salah, maka dia pantas mati. Bagaimana kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan? Pemimpin Sekte Batu Darah bertanya dengan hati-hati. Tidak mungkin, percaya atau tidak, kurasa orang-orang dari Villa Feng Shui akan segera datang, dan kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Ye Xuan mendengus dingin. Mendengar ini, Yang Zhen segera berteriak, kamu berbicara omong kosong, Guo Hua, bunuh dia. Diam. Pemimpin Sekte Batu Darah berteriak dengan tegas. Di mata Villa Feng Shui, Sekte Sueyan hanyalah kekuatan kecil. Jika Villa Feng Shui dan Sekte Sueyan dibandingkan, Villa Feng Shui setidaknya 10 kali lebih kuat dari Sekte Sueyan. Villa Feng Shui dapat menghancurkan Sekte Sueyan dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung berkata, oh, omong-omong, mayat kelima master dari Liehuo Mountain Villa ada di cincin Qiankun milikku. Kau bisa mengambilnya dan melihatnya. Mendengar ini, tetua berpakaian hitam itu langsung bergegas dan melepaskan cincin Qiankun milik Ye Xuan. Segera setelah itu, 5 mayat mengerikan lainnya muncul di tempat latihan bela diri. Kelima orang itu memang mengenakan pakaian dari Liehuo Mountain Villa. Ini hanya bisa membuktikan bahwa kau membunuh orang-orang dari Liehuo Mountain Villa, tetapi tidak bisa membuktikan apapun. Guo Hua, dia berani membunuh para master dari Liehuo Mountain Villa, bunuh dia dengan cepat, kalau tidak Sekte Sueyan akan menghadapi malapetaka. Yang Zhen segera mengipasi api. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah memotong-motong Ye Xuan menjadi beberapa bagian. Ketika pemimpin Sekte Batu Darah mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Ye Xuan benar-benar membunuh orang-orang dari Liehuo Mountain Villa. Jika mereka ditemukan oleh Liehuo Mountain Villa, maka Sekte Batu Darah akan berada dalam masalah. Pada saat itu, dia membuat keputusan. Apa yang terjadi hari ini tidak boleh disebarluaskan keluar. Tetua Qiu, cepat pergi dan buka formasi perlindungan gunung dan segel gerbang gunung. Pemimpin Sekte Batu Darah segera memberi perintah. Melihat ini, Ye Xuan diam-diam berkata dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Baru saat itulah dia tahu bahwa dia sedang mencari kematian. Jika dia tidak mengeluarkan mayat kelima orang dari Villa Gunung Liehuo, maka dia mungkin bisa hidup sedikit lebih lama, tetapi sekarang, pemimpin Sekte Batu Darah mungkin akan langsung membunuhnya. Wah, sepertinya aku tidak bisa menahanmu.
Pemimpin Sekte Batu Darah mencubit dengan tangan kanannya, dan Ye Xuan merasakan tangan raksasa energi sejati di tubuhnya mengencang. Kerak. Suara renyah menyebar, dan tulang-tulang Ye Xuan langsung hancur. Jika pemimpin Sekte Batu Darah menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dia akan mati. Ye Xuan sudah siap untuk mati. Paling buruk, dia akan kembali dan menghancurkan Sekte Batu Darah. Namun, pada saat ini, ho, ho, ho. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun 10 derajat, lalu terdengar suara gemuruh. Siapa yang berani menyentuhnya? Suara ini sangat familiar bagi Ye Xuan. Itu adalah Tuan Muda Feng Shui yang diselamatkannya hari itu. Setelah mendengarnya, dia tampak melihat harapan, tetapi dia masih mengutuk dalam hatinya, sialan, kamu harus membuat keributan, dan akhirnya datang. Villa Feng Shui, akhirnya datang. Pemimpin Sekte Batu Darah, yang awalnya siap menghancurkan Ye Xuan berkeping-keping, gemetar hebat saat mendengar ini dan menatap pengunjung itu. Hanya 6 orang yang datang ke Villa Feng Shui kali ini. Selain Tuan Muda Feng Shui, ada 5 ahli Qi sejati. Di antara mereka, aura 2 orang tidak lebih buruk dari aura pemimpin Sekte Batu Darah. Ini adalah kekuatan Villa Feng Shui. Hampir tidak ada yang hadir mengira bahwa Ye Xuan benar-benar mengenal Feng Wuhen, Tuan Muda Villa Feng Shui. Pemimpin Sekte Batu Darah juga bersyukur bahwa dia sedikit lebih lambat. Jika dia secara tidak sengaja mencekik Ye Xuan sampai mati, Sekte Batu Darah akan mendapat masalah. Setelah Master Feng Shui muncul, dia segera menggunakan keterampilan tubuh Feng Shui untuk menyerbu di depan Ye Xuan, menyeret kepingan salju di belakangnya, sangat elegan. Melihat ini, pemimpin Sekte Batu Darah juga buru-buru melepaskan Ye Xuan. Saudara Ye, apakah kamu baik-baik saja? Master Feng Shui bertanya. Tidak apa-apa, hanya cedera ringan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Sebelum Master Feng Shui muncul, tulang-tulangnya telah lama diperbaiki oleh darah pohon kehidupan. Pada saat ini, dia dalam kondisi puncak. Kemudian, Master Feng Shui menoleh dan menatap pemimpin Sekte Batu Darah, berkata, tangan penangkap naga milik Master Guo memang pantas. Meskipun itu hanya sebuah fragmen, itu juga sangat bagus. Mendengar ini, Ye Xuan tanpa sadar melirik panel. Tangan penangkap naga, fragmen. Benar saja, itu hanya sebuah fragmen. Ye Xuan sangat menyukai seni bela diri ini. Itu dapat mengendalikan musuh dari jarak jauh, yang sangat bagus. Aku tidak tahu seberapa kuat versi lengkap dari penangkap naga. Saat ini, Ding, Dragon Catcher bisa diperbaiki. Perbaikan memerlukan penyimpanan seni bela diri. Apakah kamu ingin memperbaikinya? Sistem tiba-tiba bertanya. Penyimpanan seni bela diri, apakah itu seni bela diri yang aku salin ke sistem devouring sebelumnya? Ye Xuan mengangkat alisnya dan segera menjawab, ya. Kemudian, dia mulai memilih seni bela diri tersebut. Setelah seni bela diri ini digunakan untuk perbaikan, dia tidak dapat lagi mempelajarinya. Namun, seni bela diri ini hanyalah hiasan baginya, jadi Ye Xuan langsung menarik semua seni bela diri. Ding, kelengkapan penangkap naga telah mencapai 5%. Sistem itu kembali mengingatkan. Ye Xuan terkejut. Dia menghabiskan semua penyimpanan seni bela diri, tetapi hanya 5% yang dipulihkan. Seberapa canggih penangkap naga ini? Tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk peduli tentang ini. Mari kita lihat bagaimana Sekte Batu Darah akan menangani insiden ini. Bab 975 meninggalkan. Tuan Feng Shui, Ye Xuan adalah murid Sekte Sueyanku. Dia membunuh sesama muridnya. Aku berhak menangkapnya. Pemimpin Sekte Sueyan berkata kepada Tuan Feng Shui. Membunuh sesama muridnya. Tuan Feng Shui mengangkat alisnya dan berkata, hari itu, Ye Xuan mengantarku kembali ke Villa Feng Shui dan bertemu dengan murid inti Sekte Sueyan bernama Guo Chao. Dia juga ingin membunuhku. Bang! Kalimat ini membuat orang-orang di sekitarnya menelan ludah. Mereka tidak menyangka bahwa apa yang baru saja dikatakan Ye Xuan adalah benar. Guo Chao itu adalah putra tetua Yang Zhen dari sekteku. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekteku. Pemimpin Sekte Sueyan segera menarik garis yang jelas. Ketika Yang Zhen mendengarnya, dia langsung berteriak, Guo Hua, kamu sangat kejam. Guo Liang juga merupakan putra pemimpin Sekte Sueyan, tetapi ketika Guo Liang meninggal, pemimpin Sekte Sueyan sama sekali tidak bersedih. Sebaliknya, dia tetap tinggal bersama Ye Xuan. Tetapi ini juga bisa dimengerti. Bagaimanapun, pemimpin Sekte Sueyan selalu mempertimbangkan Sekte Sueyan. Akan lebih baik untuk menyalahkan Yang Zhen atas apa yang terjadi hari ini.
Jadi, apa yang harus Anda lakukan, Master Sekte Guo? Tuan Muda Feng Shui berkata sambil tersenyum. Tetua Yang Zen menyalahgunakan kekuasaannya, menjebak dan melukai murid-murid kita, mencabut jabatannya sebagai tetua, dan menghapus kultivasinya. Master Sekte dari Sekte Batu Darah memberi perintah dan segera memberi isyarat kepada tetua setengah baya itu. Setelah menerima instruksi, yang terakhir juga meninju dantian tetua Yang Zen dengan keras. Dantian adalah bagian terpenting ketiga dari manusia selain otak dan hati. Namun, lebih mudah untuk meledakkan otak dan hati daripada meledakkan dantian, jadi kebanyakan orang menargetkan otak dan hati. Bang! Yang Zen tidak bereaksi tepat waktu, dan dantiannya hancur dalam sekejap. Tiba-tiba, energi sejati meluap dan kembali ke dunia. Kamu! Yang Zen memuntahkan darah dan menunjuk ke Master Sekte dari Sekte Batu Darah. Dia tidak menyangka bahwa yang terakhir akan begitu kejam. Melihat kultivasi Yang Zen telah dihapuskan, Master Feng Shui mengangguk puas dan berkata, jika memang begitu, aku tidak akan melanjutkannya. Aku datang ke sektemu hari ini untuk meminta Ye Xuan bergabung dengan Villa Feng Shui-ku. Aku ingin tahu apakah Master Guo. Selama dia setuju, aku tidak keberatan. Master Sekte Sueyan langsung berkata. Saat ini, dia sama sekali tidak berani keberatan. Tidakkah dia melihat bahwa Villa Feng Shui membawa para master ke sini? Baiklah. Master Feng Shui mengangguk dan menatap Ye Xuan. Kalau begitu aku akan meninggalkan Sekte Sueyan hari ini dan bergabung dengan Villa Feng Shui. Ye Xuan langsung berkata. Setelah mendengar ini, Master Sekte Sueyan merasa lega. Ye Xuan membunuh orang-orang Villa Gunung Liehuo. Sekarang dia telah bergabung dengan Villa Gunung Feng Shui, itu dapat dianggap mengalihkan masalah. Aku berharap orang-orang Villa Gunung Liehuo tidak akan datang kepadanya. Namun, ini tidak aman. Dia merasa perlu untuk membatasi tindakan para pengikut dan menutup Sekte Sueyan untuk sementara waktu. Kalau begitu, kita akan mengucapkan selamat tinggal. Master Feng Shui mengepalkan tinjunya ke arah Master Sekte Sueyan dan langsung pergi bersama Ye Xuan. Ribuan murid di sekitarnya memandang Ye Xuan dengan iri. Yang Zen juga menahan rasa sakit yang hebat dan berkata ke punggung Ye Xuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Shui Villa adalah kekuatan yang satu tingkat lebih kuat dari Sekte Sueyan. Di mata orang luar, Ye Xuan mengenal Master Feng Shui, jadi dia akan sangat sukses di masa depan. Faktanya, bahkan Ye Xuan tidak menyangka bahwa dia bisa berhasil hari ini. Ini benar-benar mendebarkan. Jika Master Feng Shui sedikit terlambat, dia akan hancur berkeping-keping. Sayang sekali Yang Zen tidak bisa dibunuh atau dikendalikan. Ye Xuan tidak berdaya. Dia juga diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia menggunakan titik melahap kecil itu untuk memajukan garis keturunannya, dia mungkin telah membunuh Yang Zen. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Meskipun kultivasi Yang Zen telah dihapuskan, kekuatan mentalnya masih jauh lebih kuat daripada Ye Xuan, dan Master Feng Shui tidak secara spesifik mengatakan bahwa dia ingin dia mati, jadi Ye Xuan tidak dapat memanfaatkannya. Batas waktu untuk tugas acak ini adalah 1 hari, tetapi diperkirakan tidak dapat diselesaikan sekarang, jadi Ye Xuan hanya dapat memilih untuk menyerah. Ye Xuan mengikuti Master Feng Shui dan pergi. Sekarang, Master Feng Shui semakin puas dengan Ye Xuan. Dia berada di ranah tingkat kesulitan fisik ke-6, tetapi dia benar-benar mengalahkan seorang pria kuat di ranah tingkat kesulitan Qi sejati dan melukainya dengan serius. Jika dia dilatih di masa depan, dia pasti akan dapat memperluas Feng Shui Villa. Setelah meninggalkan Blood Rock Sect, Master Feng Shui tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera bertanya, ngomong-ngomong, Ye Xuan, bukankah kamu mengatakan kamu memiliki saudara perempuan? Oh, aku memintanya untuk menunggu di kota di kaki gunung, aku akan menjemputnya terlebih dahulu. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia dengan cepat bergegas keluar. Master Feng Shui dan 5 orang lainnya menunggu di sini. Setelah beberapa saat, Ye Xuan membawa Luo Luo ke sana. Oh, suku rubah. Tuan Feng Shui sedikit terkejut. Dia pikir itu adalah adik kandung Ye Xuan. Setelah Luo Luo mendekat, dia juga tersenyum manis dan berkata, kenali kakak Wu Hen. Wah, bagus. Feng Wu Hen juga punya kesan yang baik tentang gadis kecil di depannya. Selain itu, Luo Luo tampak muda, tetapi dia sudah mencapai alam tingkat kesulitan fisik kedua, yang mirip dengan anak-anak di Villa Gunung Feng Shui. Villa Gunung Feng Shui bukanlah sekte. Orang luar yang ingin memasuki Villa Gunung Feng Shui harus mencapai setidaknya alam tingkat kesulitan fisik ke-6, tetapi tidak ada batasan usia seperti Sekte Batu Darah. Kemudian,
Ye Xuan dan Luo Luo mengikuti Tuan Feng Shui ke Villa Gunung Feng Shui. Namun, perjalanan itu tidak begitu damai. Dalam perjalanan ke sini, ada beberapa orang yang menyelinap. Saya khawatir mereka adalah mata-mata dari Villa Gunung Liehuo. Jika kita kembali dengan cara yang sama, kita mungkin disergap. Tuan Feng Shui mengingatkan. Ye Xuan sudah lama tahu tentang perseteruan antara Villa Gunung Feng Shui dan Villa Gunung Liehuo. Kedua keluarga itu bertarung dengan sengit dan akan mengambil tindakan kejam saat mereka punya kesempatan. Kalau begitu, haruskah kita mengambil jalan memutar? Kata Luo Luo dengan mata besarnya berkedip. Tidak perlu, aku punya token angin salju. Bahkan jika lebih banyak orang datang ke Villa Gunung Liehuo, itu akan sia-sia. Feng Wuhen berkata dengan sangat percaya diri. Jika pihak lain benar-benar datang, akan lebih baik menukar token angin api dengan sejumlah besar master dari Villa Gunung Liehuo. Karena Ye Xuan telah setuju untuk bergabung dengan Villa Angin Salju, dia akan berjuang untuk Villa Angin Salju. Selama Villa Gunung Liehuo berani datang, dia tentu akan mengambil tindakan. Namun, kecuali dia dan Luo Luo, semua orang yang hadir dalam kondisi buruk, dan dia telah menghabiskan Wanjian Guizhong, jadi dia mungkin tidak dapat membantu kali ini. Dengan token angin salju, Feng Wuhen sama sekali tidak takut pada siapapun, jadi dia kembali melalui rute yang sama. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak orang secara kebetulan, dan mereka semua adalah mata-mata dari Villa Gunung Liehuo. Orang-orang Villa Angin Salju tidak pernah membunuh orang untuk merampok harta karun, jadi mereka memilih untuk mengabaikannya begitu saja. Yang tidak diduga semua orang adalah bahwa kali ini Villa Gunung Liehuo tidak mengambil tindakan, dan mereka kembali ke Villa Angin Salju dengan selamat. Villa Feng Shui dibangun di atas gunung bersalju. Suhu di gunung ini sangat rendah. Saat orang biasa mendaki ke atas, kecepatan sirkulasi ki sejati mereka akan sangat berkurang. Namun, orang-orang di Villa Feng Shui telah tinggal di tempat ini sejak kecil dan juga telah mempraktikkan Sutra Feng Shui, jadi iklim tidak akan memengaruhi mereka. Sistem Super Devouring. Bab 971, Pembunuhan yang tidak disengaja. Apa yang Lianger lakukan di sini? Yang Zhen mengerutkan kening. Guru, lupakan saja. Adik muda Ye baru saja memukuliku. Anda juga mengatakan hari itu bahwa kegagalan saya adalah karena saya tidak sehebat yang lain. Mengapa Anda dengan hati-hati merancang untuk menjebak adik muda Ye? Kata-kata Guo Liang mengejutkan semua orang yang hadir. Sekarang, bahkan muridnya sendiri telah menunjukkan bahwa dia menjebak Ye Xuan. Apalagi yang bisa Yang Zhen katakan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang Zhen tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa Guo Liang tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Tidakkah dia tahu bahwa konsekuensi dari mengatakan ini sangat serius? Guru, jangan keras kepala lagi. Bukan masalah sepele untuk menyakiti murid sebagai sesepuh. Berbaliklah dari jalan yang salah. Kata-kata Guo Liang jatuh ke telinga semua orang. Banyak orang sudah mempercayainya. Bagaimanapun, seorang murid tidak akan cukup bodoh untuk menjebak seorang sesepuh. Yang Zhen telah menyaksikan Ye Xuan memukuli Guo Liang dengan keras sebelumnya. Dia tidak bisa melupakannya, jadi dia ingin menyingkirkan Ye Xuan. Ini adalah motifnya. Penatua Yang, ini. Penatua berpakaian hitam itu menatap Yang Zhen. Awalnya, mereka berencana untuk menghukum Ye Xuan dan kemudian menggunakan nyawanya untuk membayarnya. Namun, sekarang, kesalahan itu justru dilimpahkan kepada Yang Zhen. Yang Zhen tidak kunjung pulih. Dia menatap Guo Liang, yang merupakan putranya sendiri, dan dia benar-benar melakukan sesuatu yang dilakukannya. Hal ini membuatnya bingung. Pesona, pasti seperti ini, Guo Liang dan yang lainnya terpesona oleh Luo Luo. Pada saat ini, Yang Zhen tiba-tiba teringat sesuatu. Luo Luo adalah pawang rubah, terlahir dengan kemampuan untuk memikat, jadi dia menduga bahwa Guo Liang, Lian Cheng, dan yang lainnya semuanya terpesona oleh Luo Luo. Namun, Luo Luo baru saja menembus tingkat kesulitan fisik kedua, bagaimana dia bisa memikat Guo Liang, yang berada di tingkat kesulitan fisik ketujuh. Selain itu, jika Guo Liang terpesona, dia akan menemukannya secara langsung dengan wilayah kekuasaannya. Karena itu bukan Luo Luo, maka itu pasti Ye Xuan. Dasar bajingan, kamu berani mengendalikan muridku, kamu mencari kematian. Yang Zhen tiba-tiba melompat dan meninju Ye Xuan. Pukulan ini begitu kuat hingga cukup untuk membunuh seorang pria kuat dengan tubuh fisik tingkat 9. Tuan, jangan. Guo Liang tiba-tiba melangkah di depan Ye Xuan. Bang! Sebelum dia selesai berbicara,
Guo Liang terkena pukulan itu, dan jantungnya langsung hancur. Ye Xuan juga terkena tubuh Guo Liang dan terlempar keluar dari aula penegakan hukum. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba, tetapi semua orang di sekitar tahu bahwa Guo Liang yang menangkisnya sendiri, bukan Ye Xuan yang meraih Guo Liang untuk digunakan sebagai perisai. Guo Liang dan Ye Xuan jatuh ke tanah setelah terlempar keluar. Yang pertama sudah mati, dan yang terakhir memuntahkan seteguk darah dan dengan cepat bangkit dari tanah. Tetua Yang, kamu sangat kejam sampai-sampai kamu benar-benar membunuhku. Ye Xuan berteriak di depan begitu banyak orang. Yang Zhen tidak menyangka Guo Liang tiba-tiba menghalangi serangan untuk Ye Xuan. Sekarang, dia benar-benar membunuh putranya sendiri dengan tangannya sendiri, dan segera bergegas menuju Ye Xuan. Aku akan membunuhmu. Yang Zhen sudah marah. Tidak bagus. Tetua setengah baya dan tetua berpakaian hitam saling memandang dan bergegas maju untuk menghentikannya. Situasi ini harus dikendalikan. Jika Yang Zhen membunuh Ye Xuan, maka wajah Sekte Batu Darah akan sangat hilang. Siapa yang akan bergabung dengan Sekte Batu Darah saat itu? Murid adalah masa depan Sekte Batu Darah. Jika masalah ini menyebar, jumlah murid Sekte Batu Darah akan berkurang di masa depan, dan itu hanya akan menurun dari hari ke hari. Untungnya, tetua setengah baya dan tetua berpakaian hitam masih memiliki otak dan segera menahan Yang Zhen. Kalian berdua, keluar dari sini. Teriak Yang Zhen. Tetua Yang, kalian tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi. Teriak tetua setengah baya. Ketika tiga orang kuat dengan ki sejati yang kuat bertarung, para murid penegak hukum di aula penegak hukum segera mundur, tetapi sayangnya, Yang Zhen telah kehilangan akal sehatnya saat ini, dan serangannya tanpa ampun. Dia bahkan memengaruhi beberapa murid penegak hukum dan menghancurkan hidup mereka. Mereka yang melakukan kejahatan akan mati. Ye Xuan mendengus dingin dan segera berbalik dan pergi. Para murid di sekitar sudah bersembunyi jauh. Mereka bisa mengerti pelarian Ye Xuan. Bagaimanapun, Ye Xuan telah menjadi orang yang ingin dibunuh Yang Zhen. Jika dia tidak lari, bukankah dia akan mati jika kedua tetua penegak hukum gagal menghentikan Yang Zhen? Awalnya, Ye Xuan akan menunggu orang-orang dari Feng Shui Villa datang, tetapi sekarang sepertinya dia harus membawa Luo Luo pergi. Luo Luo, ayo pergi. Ye Xuan buru-buru mengirim pesan kepada Luo Luo. Pada saat itu, Ye Xuan bergegas menuju kediaman Luo Luo. Selama dia menjemput Luo Luo, dia akan langsung menerobos kehampaan dan meninggalkan Sekte Batu Darah. Tuan, bagaimana? Kata Luo Luo sambil mendekati Ye Xuan. Yang Zhen membunuh Guo Liang dan sekarang dalam keadaan mengamuk. Dia ingin membunuhku. Ye Xuan menjelaskan, dan kemudian dia melihat Luo Luo, dan dengan cepat menyembunyikan Luo Luo di asteris ruang objek. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas ke arahnya dengan cepat. Apa? Kedua tetua penegak hukum itu tidak menghentikannya. Ye Xuan berbalik kaget dan mendapati bahwa itu adalah Yang Zhen. Dia terkejut. Dia telah mendengar sedikit tentang kekuatan Yang Zhen. Yang Zhen hanya berada di level pertama kesulitan Qi, level terendah di antara kesulitan Qi, tetapi untuk beberapa alasan, para tetua lainnya lebih takut padanya, bahkan para tetua di level kedua kesulitan Qi. Tepat saat dia hendak menerobos kehampaan, sebuah suara prompt tiba-tiba terdengar, ding, tuan rumah memicu tugas acak, bunuh Yang Zhen, dan berikan hadiah kesempatan kemajuan untuk rute kemajuan garis keturunan Dewa Binatang. Tugas acak benar-benar muncul saat ini, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah diharapkan Ye Xuan. Dia hanya berada di level ke-6 kesulitan fisik sekarang. Jika dia ingin membunuh Yang Zhen, itu mungkin tidak semudah itu. Namun, selama dia membunuh Yang Zhen, dia sekali lagi dapat meningkatkan kemajuan ketangkasan di bawah garis keturunan Dewa Binatang. Manusia melakukannya, Tuhan melihatnya. Karena kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ye Xuan meraung dalam hatinya. Kali ini dia membunuh. Meskipun Yang Zhen adalah guru Luo Luo, lalu kenapa? Frost Slash. Eye of Annihilation. Ye Xuan mundur dan melancarkan serangan pada saat yang sama. Jika dia ingin mengalahkan Yang Zhen, dia harus menemukan tempat terbuka. Arena seni bela diri adalah tempat yang sempurna. Dasar bajingan, mati saja. Yang Zhen dibutakan oleh kebencian. Jika bukan karena Ye Xuan, bagaimana dia bisa membunuh putranya sendiri dengan tangannya sendiri? Bang, bang. Dua suara teredam terdengar, dan dua serangan Ye Xuan dengan mudah dikalahkan oleh Yang Zhen. Meskipun dia hanya berada pada tingkat kesulitan Qi pertama,
dia 5 tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan. Serangannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan Ye Xuan sekarang. Swiss, Swiss. Dua sinar pedang menyapu, dan Ye Xuan buru-buru menghindarinya. Benar saja, ada celah besar, bahkan kekuatan pedang tidak bisa menutupinya. Untungnya, dia tidak memahami kekuatan pedang, kalau tidak aku akan mendapat masalah. Hati Ye Xuan bergetar, dan dia berkata diam-diam. Bab 972, Pertarungan dengan Yang Zhen. Kekuatan pedang adalah sesuatu yang bergantung pada bakat, dan tentu saja, sebagian besar bergantung pada keberuntungan. Yang Zhen telah menembus ke tingkat Qi sejati, dan dia bahkan belum memahami kekuatan pedang tingkat mikro, jadi kekuatannya tidak terlalu kuat. Sekarang Ye Xuan mengerti bahwa kedua tetua penegak hukum itu sengaja membiarkan Yang Zhen pergi dan mengejarnya. Yang Zhen, siapa dia? Saat ini, Ye Xuan telah melangkah ke tempat latihan seni bela diri. Untuk menyelesaikan tugas acak ini, dia harus menunjukkan kartu trufnya kali ini. Doppelganger, Megatron. Ketika dia melesat ke arena terbesar di tempat latihan seni bela diri, dia terbelah menjadi dua, dan Megatron tiba-tiba melesat. Sayangnya, kultivasi Luo-Luo saat ini terlalu jauh tertinggal, jadi dia tidak bisa membantu. Wanita tua ini sebenarnya ingin membunuh Tuan Muda. Dia benar-benar bukan hal yang baik. Tuan Muda, jangan menunjukkan belas kasihan nanti. Suara Luo-Luo terdengar di benak Ye Xuan. Ye Xuan tersenyum pahit di dalam hatinya. Bahkan jika Luo-Luo tidak mengatakannya, dia tidak akan ragu. Dasar bajingan, Lianger mati karenamu. Sekarang, aku akan membalaskan dendam Lianger. Yang Zhen berteriak marah dan menyerang lagi. Seorang pria kuat dengan Qi sejati tingkat rendah dapat mengalahkan 10 orang dengan tubuh fisik 9 lapis tingkat rendah, tetapi Ye Xuan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, jadi dia menyerang secara langsung. Frost Slash. Eye of Illusion Forbidden. Burning Eye. Eye of Nirvana. Tubuh asli dan klon Ye Xuan juga memiliki banyak kartu truf. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan kartu truf yang sudah lama tidak dia gunakan. Dalam sekejap, mayat-mayat di ruang melahap tiba-tiba menghilang, dan kekuatannya langsung melonjak hingga 60%. Beast King Rage. Mayat yang dikonsumsi oleh Beast King Rage akan meningkat seiring dengan jumlah kali penggunaannya dan wilayahnya. Saat ini, Ye Xuan adalah tubuh fisik lapis ke-6, jadi dia memakan banyak mayat. Beberapa mayat ini diburu olehnya sendiri, dan sebagian besar berasal dari cincin Qiankun milik 5 orang di Villa Gunung Liehuo. Selain itu, garis keturunan Dewa Binatang itu sendiri memiliki 4 peningkatan kekuatan, jadi fisik Ye Xuan saat ini sebanding dengan tubuh fisik lapis ke-7. Meskipun hanya dapat menutupi sedikit celah, Ye Xuan hanya memiliki satu jurus pembunuh yang sebenarnya. Mati. Yang Zhen, yang terkena berbagai serangan mental Ye Xuan, berteriak, dan menahan rasa sakit yang parah dan menebas Ye Xuan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, pedang Zentian telah terbelah menjadi ratusan bayangan pedang. 10.000 pedang kembali ke klan. Kemunculan ratusan pedang Zentian juga membuat hati Yang Zhen bergetar. Mata terlarang ilusi Ye Xuan tadi tidak berguna baginya, tetapi ketika dia melihat ratusan pedang Zentian ini, reaksi pertamanya juga merupakan ilusi. Tetapi kemudian, dia tahu bahwa ini bukanlah ilusi, tetapi serangan nyata. Ratusan pedang Zentian semuanya mengandung kekuatan pedang. Tidak seorang pun di level fisik dapat menahannya, tetapi Yang Zhen telah menembus level Qi sejati, dan Qi sejatinya memiliki lompatan kualitatif. Dia mengandalkan keterampilan tubuhnya untuk secara paksa menjauhkan diri dari ratusan pedang Zentian. 10.000 pedang kembali ke klan adalah jurus pamungkas Ye Xuan, yang hanya dapat digunakan sekali sehari, dan waktu pendinginan diperbarui setelah pukul 12 malam. Terakhir kali, dia menggunakan 10.000 pedang untuk menghadapi Guo Chao, dan kali ini, digunakan untuk menghadapi Yang Zhen. Bajingan ini, dia benar-benar memahami kekuatan pedang, dan juga dapat menggunakan ilusi, serangan mental, dan boneka. Siapa dia? Yang Zhen tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Meskipun dia terkejut, dia tidak punya waktu untuk berpikir saat ini. Jurus 10.000 pedang kembali ke asal ini memberinya masalah besar. Dia harus melewati kelompok pedang Zentian ini dan membunuh Ye Xuan. Namun, ini tidak semudah itu. Tebasan es. Mata pemusnahan. Melihat bahwa Eye of Illusion dan Eye of Burning tidak banyak berpengaruh pada Yang Zhen, Ye Xuan memilih untuk segera menyerah. Pada akhirnya, serangan fisik lebih efektif.
Tubuh asli dan klon Ye Xuan terus menyerang, dan Megatron mengendalikan saudara-saudaranya sendiri, menyebabkan Yang Zhen banyak kesulitan. Yang Zhen telah berada di tempat latihan seni bela diri selama 4 atau 5 detik, tetapi dalam 4 atau 5 detik ini, dia tidak bisa mendekati Ye Xuan, tetapi dikejar dan dipukuli oleh Ye Xuan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Yang Zhen berhenti menyerang dan fokus menghindar. Namun, sungguh memalukan bahwa dia, orang yang kuat dengan ki sejati yang kuat, tidak dapat melakukan apapun pada Ye Xuan. Rencananya saat ini adalah untuk menunda. Namun, Ye Xuan ingin membunuhnya dengan cepat. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika kita menunda lebih lama lagi, para Master Sekte Batu Darah akan tiba. Kita harus bertarung dengan cepat dan tegas. Mata Ye Xuan berkedip, dan dia memberi perintah kepada Wei Zhen Tianxia dalam benaknya. 10.000 pedang kembali ke sekte, formasi pedang spiritual. Saat berikutnya, kelompok pedang yang terbang di langit tiba-tiba membesar, dan pedang Zentian berubah menjadi pedang raksasa Zentian, lalu jatuh ke arah Yang Zhen. Boom, boom, boom. Pedang raksasa Zentian jatuh satu per satu. Apa? Yang Zhen terkejut dan menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi karena ada terlalu banyak pedang raksasa Zentian, dia langsung terjebak dalam kelompok pedang raksasa Zentian. Boom, boom, boom. Pedang raksasa jatuh dari semua sudut, beberapa lurus seperti puncak, beberapa diagonal. Dalam waktu kurang dari sedetik, Yang Zhen terjebak. Dia dikelilingi oleh pedang raksasa, dan sudut-sudutnya rumit. Lubang terbesar hanya seukuran wastafel. Dia terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Namun, Ye Xuan dapat menyerang Yang Zhen melalui lubang-lubang ini. Mata Nirwana. Mata dekomposisi. Tubuh asli dan klon Ye Xuan menyerang dari kiri dan kanan. Dari tadi sampai sekarang, dia belum menggunakan mata pembusukan, dan sekarang mata Nirvana digunakan sebagai penutup mata pembusukan, Yang Zhen pasti akan terkena. Bang! Mata Nirvana mengenai pedang raksasa itu, dan gelombang udara yang kuat mengguncang rambut panjang Yang Zhen di dalamnya dan berkibar liar, seperti wanita gila. Yang Zhen mengangkat tangannya dan menangkisnya dengan pedang panjang di tangannya, tetapi saat berikutnya, sinar pembusukan menyapu masuk. Zizi. Zizi. Harta karun spiritual tertinggi Yang Zhen dan punggungnya terkena pada saat yang sama. Di bawah matanya, harta karun spiritual tertinggi benar-benar mulai berubah menjadi bubuk dan tertiup angin, begitu pula punggungnya. Rasa sakit yang hebat membakarnya begitu hebat hingga dia menjerit kesakitan. Dia adalah ahli ki sejati, tetapi dia benar-benar dikacaukan oleh Ye Xuan. Kekuatan yang terakhir sudah cukup baginya untuk dianggap serius. Namun, saat ini, dia diblokir oleh formasi pedang spiritual dan bahkan tidak bisa mengebor ke dalam tanah. Dia benar-benar terperangkap dalam formasi pedang spiritual, seperti burung dalam sangkar. Aku akan membunuhmu, bukan? Mata Ye Xuan berkedip, dan dia terus mengubah sudut, menusuk lubang dengan harta karun roh tertinggi di tangannya. Selama dia menemukan kesempatan, dia akan langsung menggunakan mata pembusukan. Selama dia menembaknya ke kepala, Yang Zhen akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Durasi 10.000 pedang kembali ke asal lebih dari 10 detik, dan hanya beberapa detik telah berlalu. Dalam waktu yang tersisa, Ye Xuan pasti bisa membunuhnya. Dasar bajingan, kamu berani membunuhku. Yang Zhen, yang terjebak dalam formasi pedang roh, berteriak. Bab 973, Master Sekte Batu Darah. Kau masih saja bicara omong kosong saat ini. Jika aku membunuhmu, aku bisa meningkatkan kelincahanku ke level 9 dan meningkatkan kecepatan gerakanku sebesar 10%. Ye Xuan mendengus dalam hatinya. Ada 8 lubang di formasi pedang roh. Dia dan klonnya terus berkeliaran, membuat Yang Zhen di dalam menderita. Bahunya, betis, dan lengannya semuanya terkena sinar pengurai. Hanya dalam beberapa detik, tubuh Yang Zhen berdarah. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk melindungi bagian vitalnya, dia pasti sudah lama meninggal. Karena perbedaan alam yang sangat besar, efek sinar pengurai tidak terlalu ideal. Harta karun roh tertinggi kebetulan terurai menjadi hanya tubuh pedang. Namun, Ye Xuan memperkirakan bahwa dalam 3 detik lagi, ketika durasi 10.000 pedang kembali ke sekte berakhir, dia akan dapat membunuh Yang Zhen. Namun, pada saat ini, anak jahat, berhenti. Raungan tiba-tiba di langit terdengar di telinga Ye Xuan. Klonnya melirik dan menemukan sosok yang dengan cepat berlari ke arahnya. Ini adalah pria parubaya,
tetapi pakaian di tubuhnya bukanlah pakaian para tetua sekte dalam dari sekte batu darah. Master Sekte. Ye Xuan terkejut. Aura Master Sekte batu darah begitu kuat sehingga membuat napasnya sedikit tertekan. Kekuatannya mungkin lebih dari 10 kali lipat dari Yang Zhen. Tak terkalahkan. Ini adalah reaksi pertama